Lukas pasal 23. Putra Manusia Yesus di hadapan Pilatus. Ayat 1, kemudian segenap orang banyak itu bangkit dan menggiring Yesus ke hadapan Pilatus. Lalu mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami telah menemukan orang ini menyesatkan bangsa ini, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, sambil berkata bahwa dirinya adalah Kristus, seorang raja." Maka Pilatus bertanya kepadanya, katanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Maka Pilatus berkata kepada imam-imam kepala dan orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun di dalam orang ini." Tetapi mereka makin beringas, katanya, "Ia menghasut rakyat, mengajar di seluruh Yudea, mulai dari Galilea sampai di tempat ini." Ketika mendengar Galilea, Pilatus bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan setelah mengetahui bahwa ia termasuk wilayah Herodes, ia mengirimkannya kepada Herodes, yang pada saat itu juga berada di Yerusalem. Putra Manusia Yesus di hadapan Herodes. Ayat 8, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat gembira, sebab sudah lama ia ingin melihat dia, karena ia telah mendengar banyak hal tentang dia dan ia berharap dapat melihat beberapa mukjizat yang dilakukannya. Lalu ia menanyai dia dengan banyak perkataan, tetapi ia tidak menjawab apapun. Maka imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu berdiri dan menuduh dia dengan berapi-api. Dan Herodes dengan pengawalnya menista dan mengolok-oloknya dengan mengenakan kepadanya jubah kebesaran, lalu mengirimkan dia kembali kepada Pilatus. Maka pada hari itu juga, Herodes dan Pilatus bersahabat, sebab sebelumnya mereka bermusuhan satu sama lain. Putra Manusia Yesus kembali dihadapkan kepada Pilatus. Ayat 13, kemudian ketika Pilatus memanggil imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin dan orang banyak itu bersama-sama, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang penyesat orang banyak, dan lihatlah, sesudah saya memeriksanya di hadapanmu, saya tidak mendapatkan kesalahan-kesalahan di dalamnya seperti yang kamu tuduhkan kepadanya. Tidak ada, begitu pula Herodes, sebab saya sudah mengirim kamu kepadanya, dan lihatlah tidak ada sesuatu yang dilakukannya yang pantas untuk dihukum mati. Sebab itu saya akan menyesah dia dan melepaskannya. Karena pada hari raya itu, wajiblah ia melepaskan bagi mereka seorang yang terpenjara." Maka langsunglah mereka semua berteriak, katanya, "Enyahkanlah orang ini, dan lepaskanlah bagi kami Barabas." Barabas telah dilemparkan ke penjara sebab suatu pemberontakan yang terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Maka Pilatus yang ingin melepaskan Yesus, berkata lagi kepada mereka. Tetapi mereka berteriak, katanya, "Salibkan, salibkan dia." Dan pada ketiga kalinya Pilatus berkata kepada mereka, "Mengapa? Kejahatan apa yang telah dilakukannya? Aku tidak menemukan suatu sebab padanya sehingga patut dihukum mati. Sebab itu aku akan menyesah dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan suara keras mereka mendesak dan menuntut, supaya ia disalibkan, dan menanglah suara mereka dan suara kepala-kepala imam. Lalu Pilatus memutuskan hukuman supaya itu jadi, sesuai dengan tuntutan mereka itu. Dan ia melepaskan bagi mereka orang yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan, sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi ia menyerahkan Yesus kepada kehendak mereka. Simon orang Kirene dipaksakan memikul salib. Ayat 26, ketika mereka membawa Yesus pergi, mereka menangkap seorang yang bernama Simon, orang Kirene yang baru datang dari ladang, dan meletakkan salib itu di atasnya, supaya dipikulnya di belakang Yesus. Nubuatan Putra Manusia Yesus dalam perjalanan kematiannya. Ayat 27, dan amat banyak orang mengikut dia, di antaranya para wanita yang juga meratap dan menangisi dia. Tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan berkata,
Hai putri-putri Yerusalem, jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihatlah, akan datang harinya di mana mereka akan berkata, berbahagialah yang mandul dan rahim yang tidak pernah melahirkan, dan susu yang tidak pernah menyusui. Kemudian mereka akan mulai berkata kepada gunung-gunung, timpahlah kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau sedemikian ini perbuatannya pada kayu yang hijau, apalagi yang akan dibuatnya pada kayu yang kering. Di tengah-tengah penderitaan di atas salib. Ayat 32, dan ada lagi dua orang lain yaitu penjahat-penjahat, dibawa bersama dia untuk dihukum mati. Dan ketika mereka tiba di tempat yang disebut tengkorak, di sana mereka menyalibkan dia dan penjahat-penjahat itu, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Lalu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Maka orang banyak itu berdiri menyaksikan. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang bersama-sama dengan mereka, mengejek, katanya, ia telah menyelamatkan orang lain, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri, jikalau ia Kristus yang dipilih Allah. Dan prajurit-prajurit itu juga datang mengolok-olokkan dia, dan mereka memberikan cuka anggur kepadanya. Lalu berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dan lagi suatu tulisan telah dituliskan di atasnya dalam bahasa Yunani, Latin dan Ibrani, inilah raja orang Yahudi. Dan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, jikalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang lain menjawab dan menghardik dia, katanya, tidakkah engkau takut kepada Allah, sedangkan engkau berada di bawah hukuman yang sama? Bagi kita, ini memang adil, sebab kita menerima balasan yang sepadan dengan perbuatan-perbuatan kita, tetapi orang ini tidak melakukan sesuatu kesalahan pun. Kemudian ia berkata kepada Yesus, Tuhan, ingatlah saya apabila engkau tiba di dalam kerajaan-Mu. Maka Yesus berkata kepadanya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan ada dengan aku di dalam Firdaus. Putra manusia Yesus mati di atas salib. Ayat 44, dan kira-kira pada jam yang ke-6, adalah suatu kegelapan meliputi seluruh muka bumi sampai jam yang ke-9. Matahari digelapkan dan tirai bait Allah robek di tengah-tengahnya. Lalu Yesus berteriak dengan suara yang nyaring, katanya, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku. Dan setelah berkata demikian, ia menghembuskan nafasnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang telah terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sesungguhnya orang ini benar. Maka semua orang banyak yang telah berkumpul itu menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka pulang sambil memukul-mukul dadanya. Maka semua yang mengenal dia dan wanita-wanita yang mengikut dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan menyaksikan hal-hal ini. Yusuf orang Arimatea menguburkan Yesus. Ayat 50, dan lihatlah, adalah seorang bernama Yusuf, seorang anggota majelis besar, seorang yang baik dan jujur. Ia tidak menyetujui keputusan dan perbuatan mereka, ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, ia sendiri juga sedang menantikan kerajaan Allah. Orang ini pergi menghadap Pilatus dan meminta tubuh Yesus. Kemudian ia menurunkan mayat itu, membungkusnya dengan kain kafan dan meletakkannya dalam sebuah kubur yang dipahat di dalam batu, di mana belum pernah ada seorang pun diletakkan di situ. Hari itu adalah hari persiapan, dan hari Sabat telah mendekat. Dan perempuan-perempuan yang telah datang bersama dia dari Galilea, mengikutinya dan mereka memperhatikan kubur itu dan bagaimana tubuhnya diletakkan. Kemudian mereka pulang dan mempersiapkan rempah-rempah dan minyak wangi. Maka beristirahatlah mereka pada hari Sabat sesuai dengan hukum itu.